Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait komutator. Jadi eh, pertama, komutator ini saya akan menjelaskan terkait cara kerjanya dan fungsi dalam sistem mesin listrik. Oke, jadi apa itu komutator? Komutator itu merupakan komponen mekanik yang terpasang pada poros rotor mesin DC. Jadi fungsi utamanya itu adalah untuk mengubah arah arus listrik di dalam kumparan armatur secara berkala. Jadi sehingga mesin dapat menghasilkan torsi yang searah dan kontinu. Jadi kalau kita lihat di diagram di sebelah kiri, komutator terdiri dari dua segmen tembaga yang berbentuk setengah lingkaran yang dipisahkan oleh insulasi. Lalu di sisi kanan dan kirinya itu terdapat sikat atau bras, yaitu komponen yang bersentuhan langsung dengan segmen komutator dan mengalirkan arus dari sumber luar ke kumparan yang berputar. Jadi ada 4 komponen utama yang perlu kita ingat. Pertama itu segmen komutator yang terbuat dari tembaga dibagi menjadi 2 atau lebih segmen yang diinsulasi satu sama lain. Lalu kedua, sikat atau bras yang terbuat dari grafit atau karbon yang berfungsi sebagai kontak geser yang mengalirkan arus ke segmen komutator. Lalu yang ketiga, rotor atau armatur, kumparan yang berputar dan menghasilkan gaya gerak listrik atau MF. Lalu keempat, insulasi mika berfungsi memisahkan antar segmen agar tidak terjadi hubung singkat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu bagian komutator bekerja. Prosesnya berlangsung dalam 3 langkah. Langkah pertama, arus dari sumber DC masuk melalui sikat positif, kemudian mengalir ke segmen komutator, lalu masuk ke dalam kumparan armatur. Di dalam kumparan ini, arus mengalir melalui konduktor yang berada di dalam medan magnet. Lalu, karena konduktor berarus listrik berada dalam medan magnet, muncullah gaya Lorentz yang dirumuskan sebagai F sama dengan B dikali I dikali L. Gaya inilah yang mendorong konduktor dan membuat armatur berputar sebesar 180 derajat. Lalu, inilah peran utama komutator. Jadi saat armatur sudah berputar setengah putaran, segmen komutator yang tadinya bersentuhan dengan sikat positif, kini berpindah ke sikat negatif dan sebaliknya. Akibatnya, arah arus dalam kumparannya itu terbalik. Nah, namun karena posisi konduktornya juga sudah berbalik, gaya yang dihasilkan tetap ke arah yang sama. Torsinya tetap searah dan mesinnya itu terus berputar secara kontinu. Jadi secara matematis, torsi yang dihasilkan dirumuskan sebagai T sama dengan F dikali R atau sama dengan B dikali I dikali L dikali R. Inilah inti dari proses komutasi yang mempertahankan arah torsi agar mesin tidak berhenti di tengah putaran. Nah, di slide terakhir ini kita bisa melihat perbandingan bentuk gelombang arus sebelum dan sesudah komutasi. Nah, jadi tanpa komutator, arus yang dihasilkan kumparan armatur berbentuk gelombang AC, naik dan turun, positif dan negatif secara bergantian. Mesin tidak bisa berputar satu arah terus. Jadi setelah melewati komutator, gelombang tersebut merubah menjadi DC yang berdenyut. Arusnya itu selalu bernilai positif. Nah, dia itu akan bergerak selalu satu arah. Inilah yang disebut penyearahan mekanik. Jadi secara keseluruhan ada 4 fungsi utama komutator. Yang pertama itu sebagai pembalik arah arus di kumparan di setiap setengah putaran. Lalu kedua itu sebagai penyearah mekanik yang mengubah AC internal armatur menjadi DC di terminal luar. Lalu ketiga itu sebagai pengatur tegangan pada generator DC agar memastikan tegangan outputnya itu bersifat searah. Dan keempat, menjamin kontinuitas putaran. Jadi tanpa komutator, motor DC itu nggak akan bisa berputar secara berkelanjutan. Jadi bisa disimpulkan komutator itu adalah kunci yang membuat motor DC itu berputar secara kontinu dan terarah. Jadi tanpanya seluruh proses konversi energi listrik menjadi energi mekanik tidak akan bisa berjalan dengan baik. Baik, demikian presentasi singkat mengenai komutator. Terima kasih atas perhatian. Oke.